Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya dengan video keseharian pekerjaan rumah tangga layaknya ibu-ibu pada umumnya. Ya, kalau ngelihat saya dengan pakaian sama dengan video yang saya upload sebelumnya, karena memang saya membuat video ini masih di hari yang sama. Kemarin itu saya sambil membersihkan rumah, sambil mencuci pakaian. Ya, ini saya sambil ngangkatin pakaian yang sebelumnya sudah saya cuci. Jemuran saya ini letaknya di belakang rumah, di samping dapur. Ini ruangan tambahan yang seperti saya bilang sebelumnya, bahwa dari developer itu hanya ada bagian 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Nah, ini dia bangunan tambahan yang kami bikin sendiri. Seperti yang saya bilang juga sebelumnya, bahwa kami pindah dengan budget seadanya, jadi bangunan yang saya buat ini memang masih ala kadarnya. Sebetulnya sih saya agak kecewa dengan pembangunan ini, padahal dibangun dengan harga selayaknya, tapi hasilnya benar-benar mengecewakan. Kalau teman-teman ngelihat di sini banyak banget noda-noda di dinding, itu karena eh, bangunan di belakang ini tuh bocor. Saya juga nggak ngerti, udah beberapa kali manggil tukang untuk memperbaiki, tapi masih tetap aja bocor. Yang terparah itu ya akhir-akhir ini. Kalau teman-teman ngelihat itu di atas jemuran ada payung, itu bukan aksesoris ya, tapi memang karena tadinya nggak bocor, tiba-tiba pas hujan deras itu jadi kayak tampias gitu. Makanya saya pasangin payung karena di wilayah rumah saya ini tuh mau musim panas ataupun ya justru musim hujan, selalu hujan dalam waktu 1 minggu tuh pasti ada hujannya. Jadi saya takutnya ketika saya pergi bekerja, terus di rumah nggak ada orang, nggak sempat ngangkatin jemuran, takutnya pas hujan deras, jemuran saya jadi malah jadi kebasahan, bukannya malah kering gitu. Di sini saya langsung ngelipetin baju dari jemuran karena saya nggak pernah nyetrika pakaian. Mau pakaian yang saya pakai buat bekerja atau sehari-hari, saya hanya lipat. Nggak tahu ya, pekerjaan rumah tuh yang paling saya nggak bisa itu ya hanya nyetrika ya. Dulu sih awal-awal Pak suami juga sempat bilang, perasaan baju saya nggak pernah disetrika deh. Tapi ya alhamdulillah sih, kalau dari jemuran langsung dilipat rapih, itu nggak kusut sama sekali gitu. Walaupun nggak terlalu licin layaknya pakaian yang disetrika, tapi nggak kelihatan kusut. Mungkin juga alhamdulillah pakaian himar atau gamis yang saya punya itu bukan jenis bahan pakaian yang mudah kusut. Begitu juga kemejanya Pak suami juga kayak gitu. Alhamdulillah sih masih kelihatan rapi-rapi aja gitu. Jadi kayak buat menghemat kerjaan saya deh, jadi saya skip yang namanya nyetrika. Oh iya, balik lagi untuk masalah ruangan dapur dan ruang menjemur itu, memang saya udah ada rencana mau merenovasi. Ya, nggak renovasi besar-besaran ya, cuman memperbaiki atap yang bocor. Jadi saya udah cari referensi baiknya seperti apa, dan sudah saya komunikasikan dengan tukang yang biasanya yang saya pakai, bukan tukang yang membangun dapur ini di awal, tapi saya alhamdulillah ketemu tukang yang insya Allah lebih baik dan lebih jujur ya. Karena memang tukang itu penting ya Bun, karena eh, bangunan rumah itu kan akan kita pakai dalam jangka waktu lama. Kalau dapet tukang yang gak jujur atau tukang yang gak baik gitu ya, jadinya ya kayak gini, kayak buang-buang uang aja gitu ya. Jadi saya sudah merencanakan, insya Allah kalau nanti dapet THR akan saya alokasikan untuk memperbaiki rumah yang bocor, atap rumah, atap dapur
yang bocor. Ya ampun, THR udah dibahas, Ramadan aja belum ya bun. Jadi karena memang saya pindah ke rumah ini dengan budget seadanya, dulu aja saya datang ke sini tuh bener-bener hanya bawa kasur, lemari yang rakitan, pakaian, alat masak seadanya ya bun. Ini juga saya belum nggak punya koleksi yang banyak, tapi memang saya juga termasuk orang yang uh, pengen segala sesuatu tuh yang saya miliki benar-benar saya pakai. Jadi saya nggak mau ngumpulin barang atau koleksi barang yang belum tentu saya pakai. Karena saya takutnya yaitu bun, katanya kan seperti para ulama yang pernah saya dengar di ceramahnya, bahwa setiap barang yang kita punya itu nanti akan ada pertanggungjawabannya kan. Sama seperti hal yang sepele aja pakaian. Kalau pakaian di lemari kita sudah dalam waktu 3 bulan atau paling lama 6 bulan tidak tersentuh, artinya sebenarnya kita udah nggak membutuhkan lagi tuh pakaian. Kalau kondisinya masih baik, kondisinya masih layak, lebih baik kita sedekahkan saja ke orang yang lebih membutuhkan. Begitu juga dengan barang-barang yang saya punya, walaupun saya hanya punya satu panci besar, dua panci tangkai, dan penggorengan besar dua dan penggorengan kecil satu, itu ya karena memang sesuai kebutuhan aja bun. Jadi saya nggak mau punya banyak-banyak karena takutnya yaitu nanti akan jadi pemberat hisap saya nanti ketika saya uh, harus mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi di 6 bulan pertama saya pindah ke rumah ini, saya belum punya mesin cuci, belum punya kulkas. Dulu waktu saya belum punya mesin cuci, benar-benar cuci manual. Ya beruntungnya dapur saya ini ruangan tambahan menjemur dan dapur ini kan masih belum di keramik ya bun, jadi masih di pelur biasa. Jadi benar-benar air cucian pakaian ini tuh kan masih netes-netes ya bun, belum kering maksimal. Alhamdulillahnya dengan kondisi ruangan tambahan ini yang belum di keramik, jadinya uh, air tetesan dari jemuran pakaian ini tuh bisa terserap gitu di lantai gitu bun. Jadi semua ada hikmahnya ya bun. Jadi ya memang saya dan suami benar-benar ngerintis dari nol, dari nggak punya apa-apa sampai ya walaupun belum lengkap sekali perlengkapan rumah tangga, tapi setidaknya akhirnya sekarang punya kulkas, punya mesin cuci, sehingga memudahkan saya dalam pekerjaan rumah tangga. Dan dengan punyanya kulkas saya juga bisa nyetok makanan. Jadi dulu tuh waktu kami belum punya kulkas kan apa-apa makanan harus segera habis ya bun, karena nggak ada kulkas untuk bisa mengawetkan makanan sisa gitu. Jadi ya benar-benar agak kesulitan gitu. Jadi kita kalau beli makanan nggak bisa di stok, jadi harus benar-benar secukupnya supaya nggak mubazir dan basi gitu ya bun. Ini juga tempat cuci piringnya, maaf ya bun ya kalau nggak sedap dipandang mata, tapi memang masih ala kadarnya. Jadi waktu itu punya budget secukupnya untuk bikin meja cuci piring ini, jadi saya bikin walaupun tanpa keramik karena tadinya sama developer disediain tempat cuci piring ya yang jongkok gitu bun. Jadi karena saya ngerasa kok kayak pegel banget, akhirnya dengan rezeki yang ada saat itu saya bikin meja cuci piring yang ala kadarnya. Nanti insya Allah kalau ada rezeki kan bisa ditambahin, tinggal ditambahin keramik ya bun gitu. Ini saya nyuci piring bekas masak tadi pagi sisanya. Jadi hari ini saya bikin bekal bakso, sayur sop ya bun. Nah jadi pancinya ini saya cuci,
dan saya mau pakai lagi buat masak spaghetti bun, karena tiba-tiba setelah tadi sarapan sayur sop yang saya masak buat bekal Pak suami, kok lapar lagi ya bun. Kenapa gitu ya bun, kalau di rumah rasanya pengen makan aja. Jadi ini saya ngerebus air buat masak spaghetti ala Nusantara. Kenapa saya bilang ala Nusantara? Karena spagettinya saya tambahin cabai rawit. Kalau nggak pedes nggak mantap ya bun. Padahal udah lambung bermasalah tapi tetap aja ya bun. Kalau masak maunya pedes-pedes. Jadi kemarin saya belanja bulanan di Superindo, ada promo tadi spaghetti 450 gram eh, paket gitu dengan saus bolognese-nya bun. Jadi totalnya untuk satu paket itu harga 29.000. Akhirnya ya udahlah saya beli, lumayan buat nyemil-mil. Gimana badan gak makin bengkak ya bun, ngemilnya aja spaghetti. Oh iya, kembali lagi nih bun, jangan salfok ya sama dinding yang seperti itu kena cipratan minyak bun. Harusnya memang di apa namanya, di keramik ya bun ya, biar lebih gampang untuk dibersihkan. Kalau dinding seperti ini kan kalau kena percikan minyak jadi agak susah ya bun ya kalau dibersihkan, jadi efeknya seperti ini. Kalau ditanya kenapa nggak pakai wallpaper aja, ya saya pikir sayang lah, karena nanti insya Allah kalau ada rezeki mau dipasangin keramik aja gitu. Jadi sekarang ya ditahan-tahan aja dulu sampai ada dananya, nabung dulu dengan kondisi seadanya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa walaupun dapur seadanya, yang penting fungsinya tetap bisa berjalan dengan baik ya bun. Ini saya pakai sosis, terus juga pakai cabai rawit dan bawang putih. Sebenarnya lebih enak pakai bawang bombay ya bun, cuman saya lagi nggak punya bawang putih, ya udah nggak apa-apa, jadi pakai bawang putih aja. Oh iya, kemarin saya tuh beli cabai rawit ini di Superindo karena memang saya kayak udah nggak kepikiran belanja di tukang sayur gitu, karena kayak udah pulang kerjanya tuh udah pulang malam banget, dan saya nggak apa namanya nggak keluar untuk beli ke tukang sayur, jadi ya udahlah sekalian beli di Superindo. Ternyata saya hanya beli satu, sedikit sih bun, kayak cuman 2 genggam gitu, ternyata harganya 11.000 gitu. Kayaknya emang cabai masih mahal ya bun ya, belum ada penurunan harga gitu. Oh ya, ini cabai dan bawangnya udah saya cuci ya bun, makanya saya udah rajang, saya iris tipis-tipis supaya siap untuk ditumis. Ini saya cek udah matang atau belum mie spagettinya. Kalau saya tuh lebih seneng yang bener-bener, istilahnya apa bun, al dente ya. Sebenarnya enggak, saya lebih seneng yang mateng banget, yang kayak agak lembek gitu. Jadi saya bener-bener rebus agak lama. Terus tadi saya masukin garam biar nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu hambar ya bun. Dan tadi udah saya kasih minyak goreng biar nggak lengket juga. Sebenarnya sih ini bukan tutorial masak spaghetti ya bun ya. Saya karena yakin pasti ibu-ibu, mama, bunda-bunda di luar sana tuh udah pada jago lah bikin kayak gini. Oh ya, ini mie-nya akhirnya udah bisa mateng menurut saya. Terus ini saya mau tumis menggunakan panci yang cemong. Satu-satunya panci saya yang cemong ya ini doang gitu. Karena sering banget dipakai. Jadi kayaknya tuh panci itu harusnya eh, setelah dipakai tuh langsung dicuci gitu ya bun ya. Kalau saya habis pakai dipakai lagi untuk masakan yang lain, atau masih ada masakannya di situ, jadi saya panasin lagi dengan panci yang nggak dicuci gitu, maksudnya panci yang bekas dimasak. Jadi kayaknya itu yang bikin dia cemong ya bun, karena panci dan wajan-wajan saya yang lain tuh nggak kayak gini gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa punya satu wajan atau panci si buruk rupa ini, yang penting
alasan lagi ya bun ya, yang penting berfungsi dengan baik. Ya ini saya masukin semuanya tuh, bawang putih, cabai, dan sosisnya untuk siap ditumis sambil nunggu bawang putihnya mateng dan sosisnya mateng biar nggak terlalu amis. Jadi saya benar-benar saya matengin dulu. Nah ini saya tambahkan saus bolognese-nya sedikit aja sesuai porsi yang akan saya makan, jadi nggak terlalu banyak gitu. Nah setelah dirasa cukup, akhirnya spagettinya saya masukin ke saus pastanya. Ini ada kejadian nih bun setelahnya. Jadi di sisa panci itu kan masih ada air dan sisa sedikit spagettinya. Jadi saya mau tiriskan ke di sink pencuci piring, di bak cuci piring. Ternyata tumpah bun sama mie-nya. Ya udahlah ya, akhirnya saya coba ikhlasin aja bun dengan hati yang lapang. Ini apinya udah saya matikan karena saya rasa nggak perlu diaduk dalam keadaan api menyala karena udah matang semua ya bun ya. Oke deh bun, akhirnya mateng, siap disajikan. Dan ini sisa saus bolognese-nya saya mau masukin kulkas dan saya klip lagi bun. Nggak punya klip buat makanan, khusus makanan bun, pakai binder klip bun akhirnya. Dan ini ternyata porsinya banyak juga bun, salah takaran nih bun. Akhirnya tadi saya makan 2 kali bun hari ini. Gitu deh bun. Alhamdulillah bisa buat makan siang. Bunda-bunda hari ini masak apa bun? Makan apa buat makan siangnya dan makan malamnya? Kalau saya pagi tadi sayur sop dan siang spaghetti, sore juga ini bun. Oke bun, sekian video saya, semoga bermanfaat. Semoga walaupun hanya sedikit, setidaknya ada hikmah yang bisa diambil ya bun dari video yang saya buat hari ini. Semoga kita semua saling bisa menginspirasi, mengingatkan dalam kebaikan. Tolong bantu di subscribe ya bun video saya ini. Dan kalau bisa di like serta dibantu untuk di share bun, jika memang video ini ada manfaatnya untuk dibagikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.